Prof, Mbak Yafir. saya mau tanya nih, di media tuh kan lagi rame banget soal tukin dosen. Tukin dosen. Nah, Iya. itu sebenarnya apa, Prof? Gini, saya akan mencoba point of view yang berbeda ya, mengomentari terkait dengan tukin dosen. Jadi, tukin itu adalah tunjangan kinerja. Logikanya adalah diberikan kepada semua dosen yang kinerjanya lebih dari standarnya. Nah, gini, sini aja. Mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi, katakanlah ini masa kerja. Kemudian dosen itu kan ada dapat tunjangan struktural. Nah, ini misalnya di sini tunjangan struktural. Ini berkaitan dengan jabatan. Misalnya dosen dia juga diberikan beban tambahan untuk menjadi pimpinan unit atau pejabat struktural di universitas. Lalu ada lagi yang disebut dengan tunjangan lagi adalah tunjangan fungsional. Nah, tunjangan fungsional itu berkaitan dengan kinerja akademik atau tunjangan akademik mulai dari asisten ahli, lektor kepala sampai dengan guru besar. Mereka juga akan mendapatkan tunjangan karena jabatan akademiknya. Nah, ini tunjangan struktural maupun tunjangan fungsional ya. Ini sifatnya flat, tidak berubah. Lalu ada lagi yang sifatnya itu adalah tunjangan kinerja. Nah, tunjangan kinerja itu harusnya berkaitan dengan kinerja lebih seorang dosen terkait dengan tridharma. Misalnya ditetapkan di dalam sebuah institusi itu mengajarnya ya, misalnya mengajar 8 SKS, lalu meneliti katakanlah 2 SKS, lalu mengabdi atau melaksanakan kegiatan pengabdian itu 2 SKS. Maka ini totalnya 12 SKS. Nah, kalau ada seorang dosen yang dia berkinerja per semester lebih dari 8 SKS, katakanlah 12 SKS, maka 4 SKS-nya ini adalah kinerja tambahan. Di bagian penelitian juga sama, misalnya di setiap semester itu hanya wajib 2 SKS, tapi yang bersangkutan bisa menghasilkan penelitian lebih banyak, sehingga kalau dikonversi menjadi katakanlah 10 SKS, maka 10 dikurangi 2, nah 8 SKS penelitian ini kemudian ini dikonversi menjadi kinerja. Begitu juga yang pengabdian, misalnya kewajibannya 2 tetapi bisa lebih, selebihnya itu yang kemudian di kinerja. Nah, indeks kinerja itu bisa flat, bisa dibuat untuk kelebihan mengajar indeksnya sekian, kelebihan penelitian indeksnya sekian, kelebihan pengabdian indeksnya sekian. Maka di sini akan ada tunjangan yang sifatnya tidak flat, tetapi mungkin dia akan, tergantung dari semester ini dia berkinerja lebih, titiknya di sini, semester depan di sini, sehingga tunjangan kinerja yang berdasarkan API ya, Academic Performance Index ini bisa naik turun per semester. Itulah yang kemudian bisa dikatakan sebagai tunjangan kinerja. Satu lagi, misalnya seorang menduduki jabatan fungsional lektor kepala di sini, misalnya ini lektor kepala di sini, dia punya tanggung jawab. Misalnya 3 tahun sekali wajib menghasilkan publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal peringkat 2 misalnya. Maka misalnya ini ya, ada dosen LK, lalu ada dosen lagi lektor. Nah, ini kewajiban khususnya misalnya jurnal terakreditasi peringkat 2. Lalu yang lektor ini kinerja khususnya adalah jurnal terakreditasi peringkat 4 misal. Maka jika seorang lektor kepala ini menghasilkan 2 publikasi, kemudian yang lektor ini juga 2 publikasi di peringkat 2 misalnya, maka bagi lektor kepala ini hanya mendapatkan 1 saja, karena yang 1 merupakan kewajiban khususnya. Nah, yang lektor dua-duanya mendapatkan. Ini yang kemudian beberapa univ itu menyebutkan sebagai insentif publikasi. Jadi indeks kinerja atau tunjangan kinerja dosen itu menurut saya harus ada yang sifatnya flat karena tanggung jawab akademiknya sebagai jabatan fungsional, ada yang tunjangan karena tunjangan strukturalnya, tetapi harus ada yang sifatnya variabel, yaitu berdasarkan Academic Performance Index. Kalau ada pendapat yang lain, yuk kita diskusi di kolom komentar.